menyaksikan dan perbuatan Tuhan di mana seorang hamba Tuhan boleh ditemukan. Dan kita ketahui bersama bahwa kita sekarang tidak lagi ditemani oleh satu hamba Tuhan karena pada waktu yang lalu telah kami pulang oleh Tuhan. Itu jadi masalah buat kita dan semuanya harus kebaikan kita semua. Mari kita tetap semangat untuk kita melayani Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian, saya persilakan bersuara dari kolaborasi bergereja. Terima kasih banyak pujian.
seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Jauh dari hidup ini, di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan. Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan. Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Tuhan, bernyanyilah bagi Allah, angkatlah mazmur baginya, yang memberi pelepasan. Siapkanlah bagi Allah jalan yang patut padanya, di padang belantara. Namanya ialah Tuhan, bersorak-sorak di depan. Tuhan bala tentara, Saudara Engkau ya Allah, maju keluar di muka, di hadapan umat.
Gunung Sinai bergoyang di hadap wajah Allah. Kau jadi berkat-berkat atas umatmu yang benar. Kau pulihkan mereka. Marilah kita mendengarkan suara Tuhan akan memakai seperti itu Bapak Ibu. Bagian akan memeriksa kehidupan kita. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dan Mesir dari rumah perbudakan. Janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Janganlah buat bagimu patung pahatan atau yang menyerupai sesuatu apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, pada petunjuk tidak dapat dari orang-orang yang membenci aku, tapi yang mendapatkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan melaksanakan perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, sebab Tuhan tidak akan membebaskan hukuman siapa yang menyebut namanya dengan sia-sia. Ingatlah hari Sabat untuk mengutuskan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang luar dalam kota. Sebab 6 hari lamanya Tuhan membuat langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan berkata Sabat itu dan menguruskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya nanti tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah mengucapkan saksi sama manusia, janganlah ingini rumah sama manusia, janganlah ingini istri sama manusia, atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan, yang punya keledainya atau sesuatu pun punya sama manusia. Taurat Allah ini demikian ringkas kepada Tuhan Kristus. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Inilah perintah yang pertama dan yang besar. Dan perintah yang kedua, sebenarnya haruslah engkau mengasihi manusia sendiri sendiri. Pada kedua perintah ini tergantunglah seluruh Taurat dan Nabi-Nabi. Hadirnya seorang pelayan dalam satu sidang membawa berkat yang besar, karena pelayan itu berbuat dua hal di hadapan Tuhan. Pertama, menggembalakan sidang ke dalam sabda Tuhan. Kedua, memuliakan nama Tuhan. Ketika seorang pelayan tidak melakukan dua hal ini, maka dia bukan pelayan. Karena banyak orang memakai nama pelayan tapi bukan melayani sidang dan Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Makanya ketika seorang dipanggil, orang bertanya, berapa penghargaan?
Tapi dalam nas kita hari ini memberikan pola pelayanan yang benar yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes menjadi teladan inspirator bagi pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya merangkai lebih jauh firman Tuhan, saya beri tema yang gampang kita mengerti sebagai pokok adalah pelayanan Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi. Ulang, pelayanan Yohanes Pembaptis. Dari pokok ini kita melihat 3 perkara penting. Pertama, apakah yang menjadi pelayanan Yohanes? Apakah yang menjadi pelayanan Yohanes? Yang kedua, bagaimana Yohanes melakukan pelayanannya? Bagaimana Yohanes melakukan pelayanannya? 3, apa buah pelayanan daripada Yohanes? Apakah buah atau hasil pelayanan daripada Yohanes? Yohanes adalah seorang nabi yang mendahului Tuhan Yesus Kristus, yang bertugas untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan yang dimaksud adalah hati setiap orang. Setiap orang harus siapkan hatinya untuk menerima Tuhan. Sini jelas Yohanes tampil bukan karena dia menampilkan dirinya bahwa dia adalah pelayan, walaupun dia punya kesempatan begitu. Tapi Yohanes bilang, inilah Juru Selamat kita. Persiapkan hatimu dan sambutlah dia. Tugas pokok daripada Yohanes adalah Tuhan. Dan saya sempat singgung pada bukan waktu saya bahwa Yohanes tampil untuk persiapkan hati semua orang bagi Tuhan dengan jalan bertobat. Ini jelas pada Yohanes. Bertobatlah sebab kerjaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi dikatakan sambutlah, karena kalau katakan sambut bisa ada pemikiran macam-macam. Orang bisa berpesta sebesar-besarnya. Orang bisa berkumpul bersama-sama menyambut itu. Tapi dikatakan sambutan untuk Tuhan adalah bertobat. Ini penting kita ketahui sekalian, bahwa menyambut Tuhan bukanlah dengan cara yang kita biasa pakai. Menyambut Tuhan adalah dengan bertobat. Apa arti bertobat? Dalam Katekismus Heidelberg jelas diterangkan sana bahwa pertobatan yang sungguh adalah kematian manusia lama, kebangkitan manusia baru. Manusia lama yang penuh dosawan, yang aktif melakukan dosa, yang cenderung melakukan segala yang jahat, harus mati. Pada saat yang sama pula, kehidupan yang baru dalam Tuhan hadir. Jangan juga kita bilang, saya berhenti mencuri, tapi tidak buat apa-apa. Tidak benar. Karena di sini ada satu paket proses kehidupan manusia. Kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Kalau saya berhenti mencuri, saya harus memberi.
Dia bisa saya berbentur, baru diam saja. Saya harus membuat sesuatu yang positif, karena itulah bagian daripada pertobatan saya. Saya kembali-balikan untuk orang-orang miskin, janda, yatim, piatu. Ketika saya berhenti mencuri, itu contoh yang kita bisa pakai untuk menjelaskan wujud atau bentuk daripada pertobatan itu. Kita seringkali berkebun. Ketika kita berkebun, kita tanam tanaman jauh dari pabrik. Pada saat yang sama tumbuh rumput-rumput. Itulah hati manusia. Apa yang kita buat, kita buat begini. Kalau tumbuh rumput, tumbuh makanan, pakai herbisida, semprot, hasilnya rumput mati tapi makanan hidup. Demikian pula pertobatan itu seharusnya bahwa manusia lama yang berbuat dosa harus betul-betul mati. Pada saat yang sama kehidupan bagi Tuhan bertumbuh subur. Itulah yang diberitakan oleh Yohanes. Itulah bentuk daripada sambutan kepada Tuhan. Lain tidak. Karena itu sudah dekat. Karena sudah dekat. Itu alasannya. Saat itu Yohanes mendahului Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan akan melaksanakan tugasnya sebagai juru selamat. Yohanes berpesan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Persiapkan hatimu untuk menerima Sang Juru Selamat. Saat ini pula kita sedang menantikan kedatangan Juru Selamat yang kedua kali. Apa kita buat? Sambutlah kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Dengan cara apa? Bertobat. Mematikan manusia lama, membangkitkan manusia baru. Itulah pelayanan kepada Yohanes. Untuk itu Yohanes betul-betul berpegang pada tugasnya, di mana ia fokuskan dirinya untuk Tuhan. Bagaimana dia melaksanakan pelayanannya, tadi jelas firman Tuhan bahwa dia berseru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan kami. Biasanya kita sebagai manusia, kalau telah diangkat menjadi seorang pelayan, seringkali tergoda untuk kita mengataskan diri kita dalam pergaulan. Tapi Yohanes kita melihat di sini bahwa ia sama sekali tidak menonjolkan diri. Padahal dia adalah orang besar. Dia disegani. Herodes takut pada Yohanes. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa dia adalah orang besar. Tidak pernah ada yang besar selama hidup di jalan. Dia besar, betul besar. Tidak manusia dan dapat. Tetapi Yohanes mengatakan, biarkanlah aku semakin kecil, tapi Tuhan aku semakin besar. Itulah teladan Yohanes. Itulah inspirasi yang diberikan oleh Yohanes untuk pelayan-pelayan saat ini. Supaya kita di hadapan Tuhan betul-betul merendahkan diri kita. Bahwa kita mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan karena dialah yang betul. Bukan merampas
kemuliaan Tuhan, bukan merampas kedaulatan Tuhan. Lihatlah penampilan Yohanes memakai jubah pemerintah, tapi kulit makanannya belalang dan mahkota. Tidak pusing dengan kehidupan. Dia tidak menyusun kehidupannya untuk hari depan dunia. Tapi dia lebih fokus pada pekerjaannya demi pertobatan umat Tuhan dan demi kemuliaan umat Tuhan. Itulah yang diutamakan oleh seorang Tuhan. Ini menjadi suatu contoh bagi kita sekalian. Tapi dalam melaksanakan tugas Yohanes juga tidak takut. Walaupun dia berpakaian seperti itu dan tidak punya apa-apa, karena di dalam manusia sekarang, apalagi saat ini, seorang pelayan yang tidak punya apa-apa ya tidak dihargai. Kalau melihat status ekonomi. Tapi Yohanes tidak pernah takut. Ketika orang Farisi Saduki datang kepadanya, hai kamu, keturunan beludak. Dia menyebut mereka itu keturunan beludak. Padahal orang Farisi Saduki merasa bahwa mereka ada pada posisi yang nyaman, yang aman. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah anak Abraham. Ada anak nabi palsu yang mengatakan kepada mereka, kalian ini Israel, kalian anak Abraham, pasti diselamatkan. Itulah kata nabi palsu. Kata-kata itu, ajaran itu selalu ada dalam diri mereka sehingga mereka boleh bangga. Pasti. Ketika mereka datang pada Yohanes, mereka sangka otomatis kita diterima. Apa kata Yohanes? Tidak otomatis kalian diterima, walaupun kalian adalah anak Abraham. Tunjukkanlah pertobatan. Tunjukkanlah. Inilah sikap seorang hamba Tuhan yang betul. Bahwa dia tidak perasaan. Dia seorang tokoh, dia adalah donatur bagi gereja ini. Kalau saya tegur dia terang-terangan dia keluar pekerjaan ini macet. Tidak perlu dengan materi apa. Yang saya perlukanlah pertobatanmu dan kerinduanmu memuliakan. Ini tugas kita sekalian pelayan, tugas saudara guru, sekarang guru, itu kan berat menjadi pelayan. Tapi di sini kita melihat pola yang benar, contoh yang baik untuk kita teladani. Bahwa dalam pelayanan ego kita harus dikorbankan. Perasaan kita harus disingkirkan demi kemuliaan nama. Orang Farisi sangka bahwa mereka bisa dapat keselamatan karena kelahiran. Saat ini juga banyak orang sangka bahwa dia bisa selamat karena memberi banyak untuk gereja, memberi persembahan yang banyak, memberi perpuluhan yang banyak. Tuhan bilang, pertobatan. Akhirnya hasil daripada pelayanan Yohanes jelas bahwa banyak orang datang kepadanya sambil menangis, mengaku dosa mereka dan diperbanyak.
Itu hasil Allah. Banyak orang walaupun keras ucapan Yohanes, mereka menerima ucapan Yohanes sebagai obat pahit bagi penyakit. Mereka menerima ucapan Yohanes sebagai obat tina untuk Maria dosa. Mereka tetap datang pada Yohanes, menangis, meminta. Tapi setiap orang Farisi ditolak. Ini juga hasil daripada pemberitaan Injil. Di mana setiap kali Injil diberitakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Dan tidak pulang dengan kosong. Ketika Injil diberitakan, ada hal terjadi. Ada yang percaya dan diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Injil tidak membawa keselamatan saja, tapi membawa hukuman bagi mereka yang tidak mau bersabar, yang merasa diri bisa selamat karena statusnya dan lain sebagainya. Satu syarat adalah untuk mendapat keselamatan Allah, bertobat, berserah diri kepada Tuhan. Karena itu tugas bagi saudara menggomongnya adalah bekerja sebagai pelajar Tuhan. Dan harus bekerja untuk sidang Tuhan, bisa bertobat pada Tuhan dan menyambut Tuhan, dan karena itu nama Tuhan dipermuliakan. Itulah master pekerjaan kita. Di luar itu kita sudah salah. Karena dosa pelayan bukan hanya mencuri, bukan hanya berzina. Dosa pelayan adalah tidak mengabarkan ini secara baik, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan itu. Itulah dosa kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk kita sekalian, juga bagi sidang Tuhan, bahwa pelayan sahabat Tuhan harus pengajarannya sekeras apapun harus. Kalau ada yang mungkin berbuat salah, berbuat dosa, ditegur dan keras, jangan langsung keluar dari gereja. Semakin mencintai pelayan itu, karena ketika kita mencintai dia, kita mencintai Tuhan. Karena kerasnya nasihat adalah obat penawar bagi dosa kita. Seringkali terjadi bahwa sidang Tuhan bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Karena alasannya pendeta tidak pernah berkhotbah secara manis, tidak enak dengar dengan dia. Seringkali sekarang kalau orang mau berkhotbah karena untuk menyenangkan hati banyak orang mengatakan itu takut, pasti diselamatkan. Semuanya diselamatkan kalau tidak bertobat. Hendaklah Tuhan hari ini menjadi pengajaran untuk kita sekalian, untuk tidak meninggalkan gereja sampai Tuhan datang kembali. Mari kita siap menyambut Tuhan yang mungkin datang sebentar, besok kita sambut Tuhan dengan pertobatan kita. Amin. Hadirnya seorang pelayan dalam satu sidang membawa berkat yang besar, karena pelayan itu berbuat dua hal di hadapan Tuhan. Pertama, menggembalakan sidang.
sabda Tuhan. Kedua, memuliakan nama Tuhan. Ketika seorang pelayan tidak melakukan dua hal ini, maka dia bukan pelayan. Karena banyak orang memakai nama pelayan tapi bukan melayani sidang dan Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Makanya ketika seorang dipanggil, orang bertanya, berapa penghargaan yang diberikan? Tapi dalam nas kita hari ini memberikan pola pelayanan yang benar yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes menjadi teladan inspirator bagi pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya merangkai lebih jauh firman Tuhan, saya beri tema yang gampang kita mengerti sebagai pokok adalah pelayanan Yohanes Pembaptis atau Yohanes Temani. Ulang, pelayanan Yohanes Pembaptis. Dari pokok ini kita melihat 3 perkara penting. Pertama, apakah yang menjadi pelayanan Yohanes? Apakah yang menjadi pelayanan Yohanes? Yang kedua, bagaimana Yohanes melakukan pelayanan? Bagaimana Yohanes melakukan pelayanan? 3, apa buah pelayanan daripada Yohanes? Apakah buah atau hasil pelayanan daripada Yohanes? Yohanes adalah seorang nabi yang mendahului Tuhan Yesus Kristus, yang bertugas untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan yang dimaksud adalah hati setiap orang. Setiap orang harus siapkan hatinya untuk menerima Tuhan. Sini jelas Yohanes tampil bukan karena dia menampilkan dirinya bahwa dia adalah pelayan, walaupun dia punya kesempatan begitu. Tapi Yohanes bilang, inilah Juru Selamat kita. Persiapkan hatimu dan sambutlah dia. Tugas pokok daripada Yohanes adalah Tuhan. Dan saya sempat singgung pada bukaan waktu saya bahwa Yohanes tampil untuk persiapkan hati semua orang bagi Tuhan dengan jalan bertobat. Ini jelas pada Yohanes. Bertobatlah sebab kerjaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Ini dikatakan sambutlah, karena kalau katakan sambut bisa ada pemikiran macam-macam. Orang bisa berpesta sebesar-besarnya. Orang bisa berkumpul bersama-sama menyambut itu. Tapi dikatakan sambutan untuk Tuhan adalah bertobat. Ini penting kita ketahui sekalian, bahwa menyambut Tuhan bukanlah dengan cara yang kita biasa pakai. Menyambut Tuhan adalah dengan bertobat. Apa arti bertobat? Dalam Katekismus Heidelberg jelas diterangkan sana bahwa pertobatan yang sungguh adalah kematian manusia lama, kebangkitan manusia baru. Manusia lama yang penuh dosawan, yang aktif melakukan dosa,
yang cenderung melakukan segala yang jahat harus mati. Pada saat yang sama pula, kehidupan yang baru dalam Tuhan. Jangan juga kita bilang, saya berhenti mencuri, tapi tidak buat apa-apa. Tidak benar. Karena di sini ada satu paket proses kehidupan manusia. Kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Kalau saya berhenti mencuri, saya harus memberi. Tidak bisa saya berhenti mencuri baru diam saja. Saya harus memberi, membuat sesuatu yang positif. Karena itulah bagian daripada pertobatan saya. Saya membagi-bagikan untuk orang-orang miskin, janda, yatim, piatu. Ketika saya berhenti mencuri, itu contoh yang kita bisa pakai untuk menjelaskan wujud atau bentuk daripada pertobatan itu. Kita seringkali berkebun. Ketika kita berkebun, kita tanam tanaman jauh dari pabrik. Pada saat yang sama tumbuh rumput-rumput. Itulah hati manusia. Apa yang kita buat, kita buat begini. Kalau tumbuh rumput, tumbuh juga makanan, pakai herbisida, semprot, hasilnya rumput mati tapi makanan ini. Demikian pula pertobatan itu. Seharusnya bahwa manusia lama yang berbuat dosa harus betul-betul mati. Pada saat yang sama, kehidupan bagi Tuhan bertumbuh subur. Itulah yang diberitakan oleh Yohanes. Itulah bentuk daripada sambutan kepada Tuhan. Lain, tidak. Karena itu sudah dekat. Karena sudah dekat. Itu alasannya. Saat itu Yohanes menurut Tuhan yang sebentar lagi Tuhan akan melaksanakan tugasnya sebagai juru selamat. Yohanes berpesan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Persiapkan hatimu untuk menerima Sang Juru Selamat. Saat ini pula kita sedang menantikan kedatangan Juru Selamat yang kedua kali. Apa kita buat? Sambutlah kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Dengan cara apa? Bertobat. Mematikan manusia lama, membangkitkan manusia baru. Itulah pelayanan kepada Yohanes. Untuk itu, Yohanes betul-betul berpegang pada tugasnya, di mana ia fokuskan dirinya untuk Tuhan. Bagaimana dia melaksanakan pelayanannya, tadi jelas firman Tuhan bahwa dia berseru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan kami. Biasanya kita sebagai manusia, kalau telah diangkat menjadi seorang pelayan, seringkali tergoda untuk kita mengataskan diri kita dalam pergaulan. Tapi Yohanes kita melihat di sini bahwa ia sama sekali tidak menonjolkan diri. Padahal dia adalah orang besar. Dia disegani. Herodes takut pada Yohanes. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa dia adalah orang besar. Tidak pernah ada yang besar selama hidup di jalan. Dia besar, betul besar.
tidak manusia dan dapat. Tetapi Yohanes mengatakan, biarkanlah aku semakin kecil, tapi Tuhan aku semakin besar. Itulah teladan Yohanes. Itulah inspirasi yang diberikan oleh Yohanes untuk pelayan-pelayan saat ini. Supaya kita di hadapan Tuhan betul-betul merendahkan diri kita. Bahwa kita mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan karena Dialah yang betul. Bukan merampas kemuliaan Tuhan. Bukan merampas kedaulatan Tuhan. Lihatlah penampilan Yohanes memakai jubah unta, tapi kulit makanannya belalang dan mahkota. Tidak pusing dengan kehidupan. Dia tidak menyusun kehidupannya untuk hadapan dunia. Tapi dia lebih fokus pada pekerjaannya demi pertobatan umat Tuhan dan demi kemuliaan umat Tuhan. Itulah yang diutamakan oleh seorang Tuhan. Ini menjadi suatu contoh bagi kita sekalian. Tapi dalam melaksanakan tugas Yohanes juga tidak takut. Walaupun dia berpakaian seperti itu dan tidak punya apa-apa, karena di dalam manusia sekarang, apalagi saat ini, seorang pelayan yang tidak punya apa-apa ya tidak dihargai. Kalau melihat status ekonomi. Tapi Yohanes tidak pernah takut. Ketika orang Farisi Saduki datang kepada kamu, keturunan beludak. Dia menyebut mereka itu keturunan beludak. Padahal orang Farisi Saduki merasa bahwa mereka ada pada posisi yang nyaman, yang aman. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah anak Abraham. Ada anak nabi palsu yang mengatakan kepada mereka, kalian ini Israel, kalian anak Abraham, pasti diselamatkan. Itulah kata nabi palsu. Kata-kata itu, ajaran itu selalu ada dalam diri mereka sehingga mereka boleh bangga. Pasti. Ketika mereka datang pada Yohanes, mereka sangka otomatis kita diterima. Apa kata Yohanes? Tidak otomatis kalian diterima, walaupun kalian adalah anak Abraham. Tunjukkanlah pertobatan. Tunjukkanlah. Inilah sikap seorang hamba Tuhan yang betul. Bahwa dia tidak perasaan. Tidak. Seorang tokoh adalah donatur bagi gereja ini. Kalau saya tegur dia terang-terangan dia keluar pekerjaan ini macet. Tidak perlu dengan materi apa. Yang saya perlukanlah pertobatanmu dan kerinduanmu memuliakan. Ini tugas kita sekalian pelayan, tugas saudara guru, sekarang juga itu kan berat menjadi pelayan. Tapi di sini kita melihat pola yang benar, contoh yang baik untuk kita teladani. Bahwa dalam pelayanan ego kita harus dikorbankan. Perasaan kita harus disingkirkan demi kemuliaan Allah. Orang Farisi sangka bahwa mereka bisa dapat keselamatan karena kelahiran.
Saat ini juga banyak orang sangka bahwa dia bisa selamat karena memberi banyak untuk gereja, memberi persembahan yang banyak, memberi perpuluhan yang banyak. Tuhan bilang, pertobatan. Akhirnya hasil daripada pelayanan Yohanes jelas bahwa banyak orang datang kepadanya sambil menangis, mengaku dosa mereka dan dipermandikan. Itu hasilnya. Banyak orang walaupun keras ucapan Yohanes, mereka menerima ucapan Yohanes sebagai obat pahit bagi penyakit. Mereka menerima ucapan Yohanes sebagai obat kina untuk Maria dosa. Mereka tetap datang pada Yohanes, menangis, meminta. Tapi setiap orang Farisi ditolak. Ini juga hasil daripada pemberitaan Injil. Di mana setiap kali Injil diberitakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Dan tidak pulang dengan kosong. Ketika Injil diberitakan, ada hal terjadi. Ada yang percaya dan diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Injil tidak membawa keselamatan saja, tapi membawa hukuman bagi mereka yang tidak mau bersabar, yang merasa diri bisa selamat karena statusnya dan lain sebagainya. Satu syarat adalah untuk mendapat keselamatan Allah, bertobat dan diri kepada Tuhan. Karena itu tugas bagi saudara menggomolnya adalah bekerja sebagai pelayan Tuhan yang harus bekerja untuk sidang Tuhan, bisa bertobat pada Tuhan dan menyambut Tuhan, dan karena itu nama Tuhan dipermuliakan. Itulah master pekerjaan kita. Di luar itu kita sudah salah. Karena dosa pelayan bukan hanya mencuri, bukan hanya berzina. Dosa pelayan adalah tidak mengabarkan ini secara baik, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan itu. Itulah dosa kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk kita sekalian, juga bagi sidang Tuhan, bahwa pelayan saudara Tuhan harus pengajarannya sekeras apapun harus. Kalau ada yang mungkin berbuat salah, berbuat dosa, ditegur dan keras, jangan langsung keluar dari gereja. Semakin mencintai pelayan itu, karena ketika kita mencintai dia, kita mencintai Tuhan. Karena kerasnya nasihat adalah obat penawar bagi dosa kita. Seringkali terjadi bahwa sidang Tuhan bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Karena alasannya pendeta tidak pernah berkhotbah secara manis, tidak enak dengar dengan dia. Karena seringkali sekarang kalau orang mau berkhotbah karena untuk menyenangkan hati banyak orang mengatakan itu takut, pasti diselamatkan. Semuanya diselamatkan kalau tidak bertobat. Hendaklah Tuhan hari ini menjadi pengajaran untuk kita sekalian, untuk tidak meninggalkan gereja sampai Tuhan datang kembali. Mari kita siap menyambut Tuhan
yang mungkin datang sebentar, besok kita sambut Tuhan dengan pertobatan kita. Amin. Kita sekalian sebagai orang Kristen diurati Allah menjadi pejabat-pejabat dalam kerajaan. Kita diurati supaya kita sebagai nabi mengaku namanya, sebagai imam mempersembahkan diri kita kepadanya dan korban untuk yang hidup, dan sebagai raja memerangi dosa dan iblis dan gelap dunia akan datang, bersama-sama dengan dia akan memerintah segala sesuatu, segala makhluk. Sebab itu kata Rasul Paulus, Rasul Yohanes kepada sidang Tuhan, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan Rasul Paulus berkata, tapi kamu bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan, terangnya yang ajaib. Sebab itu kita sekalian harus melakukan jabatan umum kita dengan baik. Setiap hal dalam melakukan jabatan umum kita masih banyak kelemahan dan kekurangan dan tidak, maka sebab itu Tuhan Yesus Kristus menggunakan sidangnya penjabat-penjabat khusus akan memperlengkapi orang-orang kudus di tempat sidang bagi pekerjaan pelayanan jabatan bagi bangunan tubuh Kristus. Pejabat khusus dalam sidang Kristus adalah satu, pendeta pelayan Allah, itu mereka penetua yang berkhotbah dan mengajar. Dua, penetua yang juga disebut penilik atau gembala. Tiga, dia akan memelihara orang miskin dalam sidang. Bukanlah maksud pejabat-pejabat khusus mengganti pejabat-pejabat umum itu sidang, melainkan kebalikannya. Mereka harus menggiatkan dan mendorong segala sidang akan melakukan jabatan umum mereka. Pejabat-pejabat umum khusus adalah karunia dan kesusahan sidangnya, bukan sidang dan Kristus menentukan mereka. Dan hal menentukan mereka Tuhan Kristus memang, maka sidangnya sebagai alatnya. Sidang boleh memilih, tapi dengan perendaraan pemilihan tempat sidang, Tuhan Kristus menentukan pilihan. Ialah yang menentukan pejabat-pejabat untuk sidang, dan hanya kepada Dia pejabat-pejabat itu bertanggung jawab. Pejabat itu harus melakukan jabatan mereka dengan rendah hati, dengan mengingat baik-baik bahwa Kristus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan kita suatu teladan dalam hal ini ketika Dia berkati. Dan sidang harus tahu dengan baik bahwa Kristus sendiri berkata tentang pejabat khusus. Barang siapa menerima kamu, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima kamu, menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Mengenai pelayanan Allah, kita baca dalam Alkitab bahwa mereka juga adalah disebut gembala dan pengajar. Sebagai gembala, seorang pelayan harus menggembalakan kawanan domba-domba Tuhan. Apakah pekerjaan seorang gembala? Ia harus memimpin dan memelihara domba-domba. Ia harus membaringkan mereka di padang yang berumput hijau. Ia harus mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalutkan yang luka, menguatkan yang lemah dan sakit. Itulah dasar Allah yang harus menggembalakan anggota sidang Tuhan, akan menggembalakan sidang Tuhan. Ia hanyalah boleh memakai sabda Tuhan. Itulah padang yang berumput hijau yang di dalamnya sidang Tuhan ini.
itulah tongkat yang dipakai aku menuntun dan menyebutkan sidang. Pertama, adakah engkau merasa dalam hatimu bahwa engkau telah dipanggil pada pelayanan yang kudus ini dengan jalan yang sah bersidang Tuhan seperti itu oleh Allah sendiri? Kedua, adakah engkau percaya bahwa Alkitab itu segala kitab Perjanjian Lama dan Baru itulah saja sabda Allah adanya, yang di dalamnya terdapat pengajaran sempurna akan dan selamat itu? Dan adakah engkau membuang segala ajaran yang berlawanan dengan dia? Tiga, adakah engkau berjanji akan melakukan jabatanmu dengan setia seturut dengan keterangan yang tadi beri tentang Allah tentang jabatanmu? Keempat, adakah engkau berjanji akan menaklukkan dirimu kepada nasihat dan berjanji kalau seandainya engkau berlaku salah, apakah salahnya? Ya, dengan sungguh hati. Allah saya mengundang kepada pelayan-pelayan yang ada di depan, kita meletakkan tangan kanan kita di atas kepala saya yang teguh. Mulai. Allah Bapa kita di surga yang memanggil engkau kepada pelayanan suci ini, kiranya menerangi engkau oleh rohnya, menguatkan engkau oleh tangannya, dan berita engkau demikian dalam pelayananmu, sehingga engkau boleh bekerja dengan setia dan berhasil dalam pelayananmu, supaya namanya dipermuliakan dan kerajaan anaknya Yesus Kristus diluaskan. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk kita bangkit berdiri dan menyanyi dengan Allah. 135 bait 108 dan 11. 135 bait 108. Mazmur 135 bait 1, 8 dan 12. Haleluya, pujilah nama Tuhan alam. Haleluya, pujilah nama Tuhan alamu. Hai kamu hamba Allah yang lakukan tugasmu dan melayani Dia di rumah Allah kita. Bait 8. Tuhan, namamu kekal dan kenanganmu tinggal, tetap turun-temurun, sebab Tuhan hakimi rumah
bait 12. Beri Sion kiranya pujian bagi Tuhan, dinaikkan selamanya. Puji Dia yang diam di tengah kamu Israel. Pujilah Immanuel. Silakan duduk kembali. Saudara ini sebagai hamba Kristus, ingatlah bahwa Allah sendiri mau memakai saudara ini akan menguatkan, menegur, menasihati dan menghiburkan kamu. Hendaklah kamu mengindahkan dia sebagai utusan Kristus yang membawa pada bunyi kerajaan surga. Hormatilah dia karena jabatan. Terimalah dengan sukacita sabda Allah yang akan dilayani oleh betapa elok kau tidak sebab berita sukacita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamanya. Tunduklah kepada penganjurmu yang mengajar dan menegur kamu turut serta Allah. Tolonglah supaya penganjurmu dapat melakukan jabatannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan banyak. Dengan jalan demikian, kedamaian Allah akan datang ke dalam rumah-rumah. Dan kamu yang percaya akan Yesus Kristus, waktu memberikan Injil, akan mewarisi hidup yang kekal. Seperti ada seorang pun yang layak untuk kali ini, untuk dirinya sendiri dan diri sendiri, maka itu malah kita minta doa kepada Allah akan beroleh damai. Kita berdoa. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mengawali ibadah ini, ketika saya sudah bukan menjadi pelayan Allah di sini, saya mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 68, baitnya yang ke-9, dan saya tidak perlu membacakan untuk kita semua karena setelahnya saya sudah bagikan itu. 69. Mazmur 68 baitnya yang ke-9. Pujilah Tuhan Allah yang menanggung hidup kita, hidup sehari-hari. Allah itu sesungguhnya keselamatan bagi kita, keselamatan
Rasul Paulus yang kedua yang dikirim kepada sidang Tesalonika, pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Panjang, itu terdapat dalam 15 ayat bacaan kita. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kami. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dan ayatnya yang ke-5. Dan saya tidak membacakan lagi. Yang menjadi nas dalam kebaktian ini adalah 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-5. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam sebuah kebersamaan, di dalam sebuah persekutuan yang indah, kita sekalian dapat melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita semua, dan secara khusus apa yang dilakukan Tuhan bagi gerejanya di tempat ini, di mana barusan kita dapat menyaksikan bahwa seorang hamba Tuhan, saya sendiri, dapat diteguhkan dalam jabatannya sebagai pelayan sabda. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sesungguhnya menjadi seorang pelayan bukanlah hal yang mudah. Tepat apa yang dikatakan oleh para pelayan yang sudah melakukan perubahan hari ini, bahwa menjadi pelayan bukanlah hal yang mudah dan gampang saja. Entah itu pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam gereja, entah itu pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di dunia pemerintahan, entah pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di dunia pendidikan, bukanlah hal yang mudah. Menjadi pelayan merupakan sebuah pekerjaan yang memang terlebih khusus menjadi seorang pelayan dalam gereja Tuhan. Sungguh saya menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu setiap hamba-hamba Tuhan, secara khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di dalam gerejanya, perlu menyadari akan hal ini, bahwa menjadi pelayan, menjadi seorang pendeta bukanlah hal yang mudah dan gampang-gampang saja, sehingga tidak terjadi kesombongan dalam diri. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang sama-sama kita kenal lewat kebenaran firman Tuhan, yang adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yang kita sama-sama tahu bahwa Rasul Paulus sudah sekian lama menjadi rasul, sudah sekian lama memberitakan kebenaran Injil, bahkan yang kita ketahui bahwa sudah sekian banyak surat yang dia tulis untuk gereja Tuhan di atas muka bumi ini, juga menyadari akan hal ini. Dia sadar bahwa menjadi seorang rasul, menjadi seorang pelayan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Dari mana kita ketahui? Juga dari kebenaran firman Tuhan, yang secara khusus yang menjadi nas kita dalam kebaktian ini. Di sini kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan sebuah permohonan yang penting kepada sidang karena sebuah kesadaran yang terjadi dalam diri Paulus, yang menyadari bahwa menjadi seorang pelayan bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya dari kebenaran firman Tuhan saat ini
yang menjadi nas dalam kebaktian ini, Rasul Paulus menyampaikan permintaan kepada sidang Tesalonika untuk mendoakan. Dalam ayat yang pertama telah kita lihat permintaan ini, bahwa Paulus berkata, berdoalah untuk kami. Bagi Paulus, doa jemaat, doa sidang begitu penting. Doa jemaat atau sidang Tuhan begitu penting ya, bagi sebuah misi yang akan dilakukan selanjutnya. Paulus dalam sebuah keyakinan, dalam kepercayaan yang benar, bahwa doa orang-orang benar yang dinaikkan dalam sebuah keyakinan sangat besar kuasanya. Inilah keyakinan Paulus yang juga tercatat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi Paulus dalam kesadaran meminta sesuatu hal yang penting kepada sidang. Jauh berbeda dan permintaan manusia pada umumnya ketika kita menjalani kehidupan ini. Bukan doa yang utama kita minta, tetapi kita meminta dukungan, keuangan, dukungan lain-lain. Tetapi mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan, dari seorang Paulus, bahwa permintaan yang pertama adalah doa. Doakanlah atau tidak, berdoalah bagi kami. Inilah permintaan awal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang Tesalonika. Demikian juga permintaan awal saya hari ini ketika saya memasuki jabatan sebagai pelayan sabda. Saya harus mengikuti teladan Paulus yang menyatakan dalam kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pernyataan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik secara umum dalam Gereja Bebas Sumber Timur maupun secara khusus dalam Gereja Bebas Morotoro. Berdoalah untuk kami. Inilah yang menjadi permintaan saya dalam khotbah ini. Berdoalah untuk kami. Inilah juga sebuah contoh yang sudah diperlihatkan oleh Paulus. Paulus tidak merasa ego. Saya sudah seorang rasul, seorang pendeta, seorang pejabat dalam gereja Tuhan. Saya tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Tetapi Paulus menyatakan diri dengan sebuah kerendahan, meminta saudara-saudara seimannya, saudara-saudara sepercayanya untuk mendukungnya dalam doa. Karena dalam hal melakukan misi pelayanannya, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa ia akan berhadapan dengan berbagai karakter-karakter manusia, secara khusus dalam gereja. Dia benar-benar menyadari bahwa dia akan berhadapan dengan bermacam-macam tantangan. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang sifatnya pengacau dalam gereja, yang sifatnya mau memecah belahkan gereja Tuhan. Berhadapan dengan orang yang tidak setia, berhadapan dengan orang-orang pemalas dan lain sebagainya. Paulus menyadari bahwa dia akan pasti berhadapan dengan yang banyak tantangan persoalan dalam hidup. Tetapi inilah yang disadari oleh Paulus, bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah. Inilah sebabnya Paulus meminta sidang Tuhan untuk berdoa. Bukan saja Paulus, tapi juga dengan kehidupan
saudara sekalian, dan secara pribadi juga saya selaku pejabat yang baru diteguhkan dalam gereja ini, selaku pelayan sabda Allah, kita juga akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Kita akan berhadapan dengan berbagai persoalan dalam gereja. Karena itulah dukungan dari saudara sangat dibutuhkan. Itu sekali lagi berdoalah untuk kami, baik untuk saya secara pribadi maupun untuk rekan-rekan kerja dalam gereja Bebas Timur umumnya dan Dewan Gereja Bebas Manitoba pada khususnya. Biarlah permintaan yang telah disampaikan oleh Paulus kita memiliki dan lakukan dalam hidup kita. Kita berdoa agar tugas pelayanan kami berjalan dengan baik. Kita berdoa agar Injil diterima oleh setiap orang yang diinjili, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya untuk kita sekalian. Maukah kita sekalian berdoa demi kemajuan Injil? Maukah kita berdoa demi pertumbuhan gereja Tuhan di atas muka bumi ini? Maukah kita berdoa, dan ini memang paling berat, maukah kita berdoa bagi musuh-musuh kita agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan bertobat? Inilah saudara, tugas kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya yang sudah ditegur oleh Yesus Kristus, yang perlu kita garis bawahi dan perhatikan untuk kita laksanakan. Mengapa doa itu begitu penting untuk kita naikkan kepada Tuhan? Tentu ada banyak pengajaran yang kita sudah miliki dalam Kristus juga selalu diajarkan, dan bahwa begitu penting doa kita naikkan kepada Tuhan dalam sebuah Tuhan. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan kita di bidang kita masing-masing, dan secara khusus pelayanan di gereja kita selalu tugas kita selalu mulus dan berjalan. Tentu di mana Injil kebenaran diberitakan, di sana pasti ada penolakan. Di mana Injil kebenaran diberitakan, di sana ada fitnah, di sana ada penghinaan, di sana ada penolakan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, perlu digarisbawahi seperti yang dinyatakan oleh Paulus dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada hari ini. Jangan khawatir, jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu, persoalan-persoalan yang kita alami. Entah itu persoalan dalam gereja, entah itu persoalan-persoalan dalam dunia pelayanan lain. Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan adalah setia. Inilah pegangan kita yang kita tidak boleh lepas selagi kita masih hidup di atas bumi ini. Selagi kita melaksanakan tugas pelayanan kita, ingatlah bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puji adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang setia. Dia setia dalam pelayanan kita. Dia setia menjaga kita dari semua persoalan yang ada. Dia setia menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Dia setia memelihara kita. Dia setia untuk selalu menyertai kita sesuai janjinya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan hal ini juga sudah terbukti bahwa Dia selalu bersama kita sekalian. Itulah di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Dalam kesetiaan Tuhan, Ia tidak membiarkan kita, namun Ia senantiasa mengarahkan kita, sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kita, hati kita selalu tertuju kepada kebaikan Allah.
hati kita senantiasa tertuju kepada kasih Allah dan tertuju kepada teladan hidup yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus, baik itu di dunia pelayanannya sampai kepada penderitaannya di atas kayu salib. Dalam Kristian itulah kita senantiasa masuk ke dalam tertuju. Kita tidak dilanda dengan sebuah kehidupan yang penuh ketakutan, kekuatan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi kami ingatkan, berdoalah untuk kami demi tercapainya cita-cita kita sekalian. Selaku orang yang beriman, selaku orang yang percaya, yaitu cita-cita kita yang paling utama agar Injil beroleh kemajuan, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat, bahkan di dalam setiap lembaga yang ada, supaya oleh kemajuan Injil di mana-mana tempat, nama Tuhan yang adalah Kepala dan Raja Gereja selalu dipermuliakan. Amin. Surat 46 bait 3 dan bait yang keempat. Mazmur 146 bait 3 dan yang keempat. Namun sebelum kita datang kepada ujian kita lebih dulu menaikkan doa. Kita, ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang sudah menyatakan kasih dan setiamu, Tuhan yang sudah menyatakan pengampunanmu melalui Yesus Kristus. Saat ini, di hari ini, kami selaku anak-anakmu datang sujud menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Pada hari ini dalam suasana yang menyenangkan, kami patut bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tetap setia, yang terus memperhatikan gerejamu dari awal hingga kini sampai kekal. Secara khusus di dalam kebaktian ini, Engkau telah melakukan seorang hamba-Mu dalam jabatan pendeta. Tuhan, kami sungguh sadar bahwa hamba-Mu ini adalah hamba yang tidak berguna di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur bahwa Engkau menguduskan kami dalam pelayanan ini. Karena itu Tuhan, buatlah hamba-Mu hidup di dalam sebuah kerenahan dan senantiasa menyerahkan diri kepadamu, senantiasa mengharapkan pertolongan dan segala tugas pelayanan. Karena dalam kesadaran bahwa pelayanan ini adalah sebuah pelayanan yang begitu berat secara manusia kami. Tetapi ketika kami dalam sebuah keyakinan, ketika kami berpegang pada kebenaran firman, kami tidak usah khawatir dan takut, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau adalah Tuhan yang setia dalam seluruh tugas pelayanan kami. Karena Tuhan urapi kami dengan segala sesuatu yang perlu untuk pelayanan kami. Juga kami berdoa untuk gereja-Mu, baik di tempat ini maupun di mana-mana tempat. Berilah mereka senantiasa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan pelindung gereja, sehingga mereka tidak takut di dalam menjalankan tugas mereka itu sebagai raja, imam, dan nabi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah berlangsung pada hari ini. Biar semua pelayanan yang telah berlangsung, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa kami di surga, lindungi kami pada sepanjang hari ini. Apabila sedang terkena harus berpisah dari tempat ini, Engkau tetap menyertai kami sama seperti kami sudah menikmati penyertaan di hari-hari kemarin. Sebentar sesudah kebaktian ini adalah sebuah cara ramah tamah dan sebuah suasana kita yang dilakukan oleh sidang
surga, ini doa kami, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang lama tidak sesuai dengan Mazmur ini, saya yang lama. Berbahagialah dia yang menolongnya Tuhan, Allah yang setia, yang ingat perjanjian. Berbahagia orang yang mengharapkan Tuhan, yang mengharapkan Tuhan. Dia Allah yang berzina, langit, bumi, dan lautan, yang bertahan dan setia, sesuai perjanjian, bersama sedianya, dan tetap selamanya, dan tetap selamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan damai. Semoga Tuhan memberkati kamu dan menjaga kamu. Semoga Tuhan membuat wajahnya bercahaya atas kamu dan mengasihani kamu. Semoga Tuhan mengangkat wajahnya atas kamu dan memberikan kamu kedamaian. Amin, amin, amin. Berilah kami rajin cari